Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Melinda dengan NPM 210310101065. Video ini saya buat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan Hukum Perizinan bersama dosen pengampu Ibu Khadidah SHMH. Baik, langsung saja. Untuk pertama-tama saya ingin membahas terlebih dahulu definisi perizinan secara umum. Nah, perizinan adalah proses pengajuan izin atau persetujuan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan tertentu. Dalam konteks umum, perizinan melibatkan beberapa langkah dan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon tergantung pada izin yang diperlukan. Lalu ada beberapa poin penting mengenai perizinan. Yang pertama ada jenis-jenis izin. Yang pertama ada namanya izin usaha. Ini untuk memulai atau menjalankan bisnis tertentu seperti izin usaha mikro kecil, surat izin usaha perdagangan, dan tanda daftar perusahaan. Yang kedua ada izin lingkungan. Nah, ini diperlukan untuk kegiatan yang berdampak pada lingkungan, seperti misalnya analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL atau izin lingkungan. Yang ketiga ada izin bangunan, untuk membangun atau merenovasi bangunan seperti izin mendirikan bangunan IMB. Yang keempat ada namanya izin operasional. Saya akan membahas sedikit prosedur perizinan. Dimulai dari tahap pertama itu pengajuan permohonan terlebih dahulu. Pemohon harus mengajukan permohonan ke instansi terkait dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kedua, pemeriksaan dan verifikasi. Instansi yang akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memverifikasi kebenaran informasi yang telah diajukan. Lalu yang ketiga, survei. Dalam beberapa kasus perlu diadakannya survei lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan yang ajukan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat baru ada penerbitan izin. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka izin akan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa pentingnya perizinan. Nah, jadi pentingnya perizinan ini pertama untuk kepatuhan hukum, memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, demi keamanan dan keselamatan, mencegah potensi bahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, pengawasan dan kontrol, memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengatur aktivitas tertentu demi kepentingan umum. Yang keempat, tantangan dalam perizinan. Nah, saya akan membahas bagaimana tantangan dalam perizinan. Birokrasi dan prosedur yang panjang. Proses perizinan bisa memakan waktu yang lama dan melibatkan banyak tahapan. Yang kedua, biaya kepengurusan izin ini seringkali memerlukan biaya yang tidak sedikit atau signifikan. Ketidakpastian, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi proses perizinan. Untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan, banyak pemerintah daerah dan instansi terkait yang mulai menerapkan sistem izin perizinan online yang lebih transparan dan efisien waktu. Selanjutnya saya akan masuk kepada topik pembahasan utama saya, yaitu perizinan di bidang lingkungan. Nah, perizinan di bidang lingkungan ini melibatkan serangkaian izin yang harus diperoleh oleh perusahaan atau individu sebelum melakukan kegiatan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan. Di Indonesia sendiri, perizinan ini diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, serta melibatkan beberapa tahapan dan dokumen penting. Nah, beberapa jenis perizinan di bidang lingkungan antara lain saya ingin membahas satu persatu, yaitu yang pertama ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini wajib untuk proyek besar yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proses ini melibatkan penyusunan dokumen yang menilai potensi dampak dan rencana pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada UPL, upaya pengelolaan lingkungan. Nah, upaya pemantauan lingkungan dibutuhkan untuk kegiatan yang berdampak sedang terhadap lingkungan. Ini adalah dokumen yang lebih sederhana dibandingkan dengan AMDAL. Yang ketiga ada SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Ini diperlukan untuk kegiatan dengan dampak lingkungan yang lebih kecil dan tidak memerlukan AMDAL atau UPL. Selanjutnya ada izin lingkungan. Nah, izin ini merupakan prasyarat sebelum memperoleh izin operasional lainnya dan diberikan berdasarkan hasil AMDAL atau UPL. Proses perizinan lingkungan biasanya melibatkan berbagai tahapan, termasuk studi awal, konsultasi publik, lalu penyusunan dan penilaian dokumen, serta pengawasan dan pemantauan berkelanjutan.
pemerintah melalui instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup ataupun Kehutanan atau Dinas Lingkungan Hidup di tingkat daerah berperan dalam menilai dan memberikan izin-izin ini. Jadi dengan apa yang telah saya paparkan tadi, tujuan utama perizinan lingkungan itu adalah perlindungan lingkungan, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan menjaga kualitas udara, air, dan tanah. Yang kedua, untuk keberlanjutan, mendorong penggunaan sumber daya alam secara keberlanjutan dan mencegah eksploitasi berlebihan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang keempat, kepatuhan hukum, memastikan bahwa semua kegiatan memenuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perizinan lingkungan adalah instrumen penting dalam memanajemen lingkungan yang membantu untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya paparkan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.